3, 2, 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas TDO. Hari ini kita akan mendiskusikan lanjutan dari materi yang lalu. Jadi kalau materi yang lalu kita sudah menyampaikan tentang cara menghitung CC, kemudian cara menghitung kompresi, kemudian sampai ke torsi mesin. Nah, pada bagian kompresi kemarin yang bensin sudah kalian hitung, contohnya adalah 8 atau 9 banding 1. Nah, minimal kalian tahu kompresi itu apa sih? Nah, perbandingan kompresi itu cara dapatnya dari mana sih, cara menghitungnya minimal sudah tahu. Nah, sekarang kita akan membandingkan mesin bensin dengan mesin diesel. Nah, termasuk di kompresinya, karena yang menjadi dasar pengetahuannya adalah kompresi. Baik, pada HP kalian saya akan sharing dulu yang cara kerja mesin 4 langkah. Oke, sudah kelihatan ya? Baik, kalau tidak kelihatan, saya perbesar aja gambarnya biar full screen kalian. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan mesin Batak, jadi saya hanya mengulang sebentar, habis itu kita masuk ke dieselnya. Bahwa mesin Batak adalah untuk melakukan 1 kali pembakaran, diisi meletik 1 kali, memerlukan 4 langkah piston, pistonnya bergerak berapa? 4 kali, atau yang berarti 2 kali putaran pada poros engkol. Itu adalah pengertian dari Batak. Kemudian cara konstruksi pada mesin Batak ini juga sudah kalian gambarkan di tugas yang lalu. Crank pin, connecting rod, piston, cylinder head, dan sebagainya. Nanti untuk diesel pun kira-kira sama ya. Jadi untuk yang bensin sama diesel Batak kira-kira konstruksi mesinnya pun hampir sama. Nanti yang membedakan adalah di bagian businya, karena sistem pengapiannya nanti menggunakan auto ignition. Oke, selanjutnya. Nah, untuk mesin Batak ini langkah-langkahnya apa saja? Mari kita review ulang sebentar. Ada 4 langkah, yaitu hisap, usaha, buang. Oke. Demikian seterusnya. Jadi nanti kembali ke hisap lagi, kompresi, usaha buang, hisap lagi, dan seterusnya. Untuk menggerakkan sudah saya sampaikan ke kamu, yang pertama bisa menggunakan ankle, jadi selah. Yang kedua bisa menggunakan double starter, motor starter, atau yang ketiga bisa didorong atau disuruh. Oke. Saya ulangi lagi, untuk yang hisap, kompresi, usaha, dan buang. Ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, pistonnya kemana? Yang kedua, klepnya kemana? Yang ketiga, apa yang terjadi? Nah, jawablah 3 pertanyaan itu untuk menjelaskan masing-masing langkah. Yang pertama, langkah hisap. Piston bergerak dari TMA ke TMB, dari atas ke bawah. Katup hisap terbuka, katup buang terbuka. Ya, apa yang terjadi? Campuran udara dan bahan bakar masuk ke ruang panas. Nah, di sini bisa menggunakan karburator, bisa menggunakan injektor. Yang kedua adalah kompresi. Ya, piston bergerak dari bawah ke atas, dari TMB ke TMA, katup hisap tertutup, katup buang tertutup. Apa yang terjadi? Campuran udara dan bahan bakar yang di sini itu dikompresikan atau dimampatkan atau ditekan. Terketuk. Sehingga apa? Suhu dan tekanannya naik. Oke. Suhu dan tekanan naik. Yang ketiga, usaha. Nah, ketika di akhir langkah kompresi tadi, suhu dan tekanannya naik, busi dibersihkan. Jadi kapan ditanya, kalau ditanya kapan busi meletik? Nah, di akhir kompresi. Ketika suhu dan udara, campuran udara dan bahan bakar yang dikompresikan ini bertekanan dan bersuhu tinggi ini, busi membersihkan api, terjadilah pembakaran. Nah, ini terjadi ledakan sehingga mengakibatkan piston terdorong bergerak dari TMA ke TMB, katup hisap tertutup.
tertutup, kartu buang tertutup. Apa yang terjadi? Pembakaran. Oke, yang keempat adalah langkah buang. Ya betul, langkah buang. Piston bergerak dari TMB ke TMA, katup hisap tertutup, katup buang terbuka. Apa yang terjadi? Campuran sisa pembakaran dibuang melalui knalpot. Nah, dari sini ke sana. Nanti setelah ini kembali lagi ke hisap. Kompresi, usaha, buang. Nah, demikian seterusnya. Maka dinamakan sebagai mesin 4 tak. Karena yang digunakan di sini adalah bensin, maka 4 tak ini menjadi mesin bensin 4 tak. Nah, sistemnya boleh monggo pakai karburator, boleh pakai injeksi, boleh. Yang penting sini berbahan bakar bensin. Nah, bensin yang digunakan sesuaikan dengan kompresi. Maka kemarin saya sudah mengajari kamu cara menghitung kompresi. Kalau kompresinya 8:1, cukuplah pakai premium. Kalau kompresinya 9 atau 10, menggunakan pertalit. Kalau 11 ke atas, bisa menggunakan pertamax. Jadi pilihan bensin itu bahan bakar tadi disesuaikan dengan kompresi. Paham ya? Ini sudah saya jelaskan di lalu. Nah, sekarang perbandingannya dengan mesin diesel 4 langkah. Ya, tadi barusan bilang. Nah, soalnya lagi Bu jelas kayak gitu. Oke, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan untuk mesin 4 tak bensinnya. Sekarang kita menuju ke mesin dieselnya. Saya stop share. Sekarang saya akan share tentang mesin dieselnya. Sekarang perhatikan pada layar HP kalian akan muncul diesel. Sudah ya? Oke, kalau sudah saya lanjutkan. Pada mesin diesel sama saja kalau menjelaskan 4 tak sama ya. Untuk melakukan 1 kali pembakaran memerlukan 4 langkah piston atau 2 kali putaran poros engkol. Pun demikian dengan mesin diesel. Nah, terus yang membedakan apa Pak? Yang membedakan, mari kita cari. Oke, yang pertama, langkah hisap. Pada langkah hisap, piston bergerak dari TMA ke TMB, dari atas ke bawah, katup hisap terbuka, katup buang tertutup. Ini yang berwarna biru laut ya. Kita ulangi yang warna biru laut. Nah ini, saat biru laut adalah, ya, itu langkah hisap. Nah, yang kalau tadi pada mesin bensin campuran bensin dan udara, kalau di diesel hanya udara saja. Apa? Hanya udara saja. Jadi yang dihisap itu udara saja. Oke, langkah yang kedua adalah kompresi. Sama ya, piston bergerak dari TMB ke TMA, katup hisap tertutup, katup buang tertutup. Kalau tadi yang dikompresi adalah udara dan bensin, kalau di diesel hanya udara saja, karena yang masuk tadi hanya udara saja. Jadi yang dikompresikan pun hanya udara saja. Ingat, kalau dikompresikan, ada 2 hal yang akan berubah apa? Suhu dan tekanan. Suhunya naik, tekanannya naik. Oke. Kemudian yang ketiga, langkah usaha. Nah, ini yang membedakan berikutnya. Kalau tadi akhir langkah kompresi di percikan bunga api, kalau di diesel akhir langkah usaha itu disemprotkan solarnya. Oke, diinjeksikan. Jadi makanya dari dulu teknologi injeksi sudah dipakai di mesin diesel. Jangan salah paham ya. Oke. Cuma yang disemprotkan di sini adalah solar. Cara menyemprotnya masih mekanik, belum pakai elektrik. Oke, saya lanjutkan. Akhir langkah kompresi, solar disemprotkan. Nah, tadi bahan bakar, udara yang dikompresikan tadi, yang bersuhu dan bertekanan tinggi, ketika disemprotkan solar akan terjadi pembakaran. Jadi pembakarannya tidak menggunakan percikan api dari busi, tetapi dari
suhu dan tekanan yang tinggi. Paham ya? Nah, ini yang membedakan. Oke, setelah terjadi pembakaran, langkah ketiga adalah usaha. Piston terdorong bergerak dari TMA ke TMB. Oke, katup bisa tertutup, katup buang tertutup. Nah, itu langkah usaha. Hampir sama kan? Yang keempat, langkah buang. Piston bergerak dari TMB ke TMA. Katup bisa tertutup, katup buang terbuka. Apa yang terjadi? Campuran udara dan bahan bakar keluar ke ruang ke knalpot. Begitu. Gimana? Paham apa belum yang saya jelaskan? Oke, kalau belum masih agak bingung, saya simpulkan ya dari yang mesin dieselnya. Langkah hitam, piston bergerak dari TMA ke TMB, yang masuk hanya udara saja. Katup bisa terbuka, katup buang tertutup. Yang terjadi adalah udara masuk, hanya udara saja. Yang kedua, kompresi. Oke, yang dikompresikan berarti hanya udara saja. Piston bergerak dari TMB ke TMA, katup hisap dan katup buang tertutup, udara dikompresi sehingga suhu dan tekanannya naik. Nah, di akhir langkah kompresi, solar disemprotkan. Terjadilah pembakaran tanpa percikan api. Sehingga terjadi pembakaran, langkah usaha. Piston bergerak dari TMA ke TMB, katup hisap tertutup, katup buang tertutup. Apa yang terjadi? Terjadi pembakaran. Yang keempat, langkah buang. Piston bergerak dari TMB ke TMA, katup hisap tertutup, katup buang terbuka, gas sisa pembakaran keluarkan ke knalpot. Demikian untuk penjelasan dari mesin diesel. Jadi kalau ditanya bedanya apa? Tentu saja yang pertama adalah yang masuk hanya udara saja, tapi kalau pada mesin bensin, udara dan bahan bakar. Yang kedua, cara memercikannya api gimana? Kalau di bensin pakai busi, kalau di solar tidak pakai busi, tapi pakai auto ignition, kompresi yang tinggi. Oke, lanjutkan. Nah, pertanyaannya, kompresinya berapa sih? Nah, kalau kemarin minggu yang lalu saya suruh kamu menghitung, ya saya jadi cara menghitung kompresi pada bensin, yang ketemunya kira-kira 9 atau 8 banding 1, pada mesin diesel itu bisa 2 kali lipatnya, 16 sampai 22. Nah, itu. Kompresi mesin diesel jauh lebih tinggi, hampir 2 kali lipatnya. Kenapa? Karena tadi untuk membakar solar. Paham ya? Paham. Secara teoritis, bagaimana cara menghasilkan kompresi yang tinggi? Satu, cc-nya besar. Yang kedua, kopnya kecil. Nah, pada diesel, demikian pun begitu. Jadi bentuk ukuran burung sama pistonnya besar, untuk menghasilkan cc yang besar. Pada bagian silinder head-nya, kopnya rata, hampir tidak ada kopnya. Bahkan di beberapa tipe, ruang bakarnya ada di piston. Pistonnya sing soak. Paham toh? Nah, itu cara membuat kompresi yang tinggi pada diesel. Kopnya kecil, hampir rata gitu ya. cc-nya, ruang bakarnya besar, sehingga menghasilkan kompresi yang tinggi. Efeknya adalah getaran yang tinggi dan suara yang relatif lebih kasar dibanding bensin. Nah, itu efek yang ditimbulkan. Tetapi ya jangan salah juga, kalau yang diesel teknologi terkini menggunakan injeksi, menggunakan common rail, itu sudah setara menggunakan ECU pada mesin bensin. Jadi mesin diesel yang sekarang pun hampir smoothnya hampir sama, enggak ada hampir nggak beda lah dengan mesin bensin gitu. Walaupun masih terasa sedikit. Nah, itu yang bisa saya jelaskan pada mesin diesel. Lanjut. Pada sepeda motor kalian lebih banyak menggunakan mesin bensin 1 silinder. Sementara mesin diesel 1 silinder banyak digunakan di alat pertanian, alat-alat kesehatan, genset, alat-alat produksi. Nah, itu. Mereka tidak menggunakan bensin karena efisiensi.
efisiensi. Ya. Kalau diesel efisiensinya panas itu tinggi, solarnya irit, tenaganya besar. Nah itu kenapa dipakai. Kok kenapa motor kalian nggak pakai mesin diesel aja? Kira-kira jawabannya. Paham ya? Efisiensi panas, thermalnya lebih tinggi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Saya stop share untuk yang dieselnya. Saya simpulkan dari materi yang saya jelaskan bahwa mesin bensin 4 pangkal dan mesin diesel 4 pangkal secara teoritis secara kerja relatif hampir sama, hisap, kompresi, usaha, buang. Tetapi untuk yang perbedaannya adalah saat di langkah hisap hanya pada mesin bensin hanya mesin bensin, udara dan bahan bakar. Pada mesin diesel apa? Udara saja. Untuk meledakannya, kalau mesin bensin pakai busi, pada mesin diesel meledakannya pakai kompresi. Selebihnya sama. Oke. Terima kasih untuk partisipasi kalian pada kelas pagi hari ini. Semoga paham apa yang saya sampaikan. Untuk materi saya stop dulu, kita lanjutkan di sesi berikutnya. 3, 2, 1.